Hei tua bangka, kau buka aja itu sorbanmu ya, bikin malu kau tahu ya. Kau itu seorang kiai, pendiri pondok pesantren, paham agama ya. Tetapi bisa-bisanya sifatmu itu melebihi iblis dan binatang. Ya ini orang seperti ini cocoknya dikebiri nih ya. Dan kalau masih ada yang membela ya, ini si tua bangka ini berarti sama kalian terkutuknya ya. Tapi di sini kita harapkan adalah peran pemerintah. Ini kalau bisa pesantren-pesantren ya yang terindikasi ataupun dicurigai itu kalau bisa diawasi secara ketat, karena kejadian seperti ini bukan kali ini aja loh. Udah sering terjadi ya. Yang kasihan itu korbannya. Bukan cuma di pesantren, bahkan guru ngaji itu mau mencabuli muridnya. Itu sebenarnya logikanya di mana sih? Hah? Paham agama tetapi justru dia merusak nilai agama tersebut ya. Jadi kita ini sebagai manusia memang bener lah, kita itu nggak bisa menilai seseorang dari tampilannya aja ya. Ini contohnya alim, tahu agama, gelarnya kiai, pendiri pondok pesantren, tapi kayak babi ya. Sementara orang yang bertato kelihatan seperti orang bermaksiat, tetapi ternyata dia itu memiliki kebaikan yang nggak dilihat banyak orang. Jadi memang iman seseorang itu yang pantas menilai hanya Tuhan, bukan manusia. Ya ini contohnya ya. Jadi mudah-mudahan ini adalah kejadian yang terakhir di Indonesia. Jangan sampai ada kejadian-kejadian terulang serupa. Tempatnya itu sama-sama di pesantren, bikin malu ya, terutama itu bikin malu umat muslim ya. Tercoreng nama kita gara-gara tindakan kalian. Walaupun ini oknum, tapi udah terlalu banyak oknumnya ya. Jadi tolong buat pemerintah diawasi lagi pesantren-pesantren yang kira-kira itu bermasalah ya. Jangan sampai ada kejadian lagi yang seperti ini ya. Yatim piatu, apalagi di situ korbannya itu banyak, kebanyakan anak yatim piatu. Korbannya banyak. Banyak. Anak yatim piatu loh. Sepengetahuan jenengan, ini menarik ya. Sepengetahuan jenengan ada berapa banyak? Kalau pelapor di dalam peristiwa hukumnya 2024 itu sekitar 8 yang belum dicabut. 8 yang belum dicabut. Oke. Ya. Terus menurut informasi yang ada, mungkin masih ada lah ya. Oh, bahwasanya ini saya juga menjadi korban, bla 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 bla, tapi nggak berani melapor. Itu kan masih ada. Ada. Kira-kira sepengetahuan jenengan sampai berapa? Ada sekitar yang saya ketahui di BAP. Itu peristiwanya kan ada di beberapa hari, hari, tempat. Dan di situ ada berapa korban, anak asuh namanya itu, anak yatim piatu. Kebanyakan anak yatim piatu sih. Itu ada di beberapa di wilayah Rembang. Itu ada 8 yang 7 yang berani melanjutkan itu 1. Ini kan berarti pelaku 1 orang kan? Iya. Terus yang menjadi korban ada yang dari Rembang, ada yang dari Pati, seperti itu ya. Iya. Selain anak-anak yatim atau orang yang diasuh, ada nggak? Di situ kebanyakan modus operandinya adalah anak-anak, karena didoktrin bahwa oknum Pak Yai itu inisial S itu adalah mendoktrin harus patuh taat kepada guru. Oke. Patuh kepada guru dan harus melakukan pencabulan di saat tempat dan berbeda-beda dengan orang yang berbeda-beda. Makanya saya datang ke sini ingin memasukkan pasal lagi di pasal 473. Cuma dari saksi ahli atau dari gelar perkara atau dari olah TKP itu sebetulnya sudah masuk, bisa dimasukkan dalam pasal di 473. Oke. Nah, peristiwa itu kalau di pasal 473, Pak Abu, itu ancaman hukumannya 15 tahun. Tetapi keterangan saksi ahli atau menurut penyidik hanya nanti bisa dimasukkan di pasal 418. Oke, saya terima karena pasal 418 itu ancaman hukumannya adalah 12 tahun. Tapi untuk pondok pesantrennya sendiri sampai saat ini masih berfungsi. Pondok pesantrennya kemarin hari Senin, teman-teman dari penyidik Polresta Pati datang ke sana olah TKP. Itu memang pondok pesantrennya itu besar sekali, Mas. Woi, itu tingkat besar, itu besar. Muridnya itu juga besar sekali, banyak sekali. Karena apa? Di pondok pesantren itu mayoritas anak-anaknya itu anak yatim piatu, dan pondok pesantren atau yayasan itu diberi uang oleh bantuan sosial dari instansi pemerintah, ada yang swasta, dan ada pengusaha-pengusaha juana. Banyak sekali yang ingin donatur pada saat itu
Mungkin sampai sekarang banyak sekali yang donatur di situ. Peristiwa ini Mas Abu mohon dicatat nanti disampaikan ke publik bahwa korbannya itu sebetulnya lebih dari 8. Menurut keterangan dari penyidikan yang saya baca di BAP korban satu ini. Korbannya adalah itu lebih dari 30 orang, hampir 50. Hampir 50 Itu. Makanya ini kan harus ada penanganan khusus bahwa anak itu harus dilindungi karena masa depan anak adalah masa depan bangsa. Oke. Bahwa keinginan seorang S itu masukkan alat kelaminnya di mulut dan untuk ditelan. Agar apa? Agar apa? Agar diakui umat, diakui gurunya. Itu tak baca di BAP loh Mas. Bukan saya ini ngomong-ngomong tidak berdasarkan fakta. Itu istilahnya tuh menemani tidur. Pertama disuruh mijit dulu, mijit itu hampir sama di beberapa tempat seperti itu. Suruh mijit dulu kiainya, terus kemudian kamu harus aku obati nih gitu kan. Dia suruh telanjang si Sannya disuruh telanjang. Yang kemarin sih nggak sampai dibuka celananya tapi terbuka seluruhnya gitu kan. Terus saya sempat tanya apa yang dilakukan itu kan ya diraba-raba, kemudian disuruh mengulum, mohon maaf ya ini saya harus ngomong terus terang supaya masyarakat itu tahu ya, jadi ini bukan hal yang saru dan tabu tapi ini supaya masyarakat tahu. Kadang-kadang kalau disamarkan itu malah apa gitu kan. Ini saya terus terang aja, jadi diminta mengulum buah zakarnya sampai keluar maninya, terus disuruh minum. Nah ini beberapa kasus nggak hanya di Pati Mas, tapi itu di beberapa kasus seperti itu gitu. Terjadi gitu. Jadi itu yang kita pernah tangani seperti itu. Nah selama itu pernah lihat perilaku menyimpang nggak dari terhadap santri-santri perempuan? Ya itu tadi paling salaman. Istri saya juga begitu, kalau salaman dicium pipi kanan kiri, batuk, lambe juga. Bibirnya juga dicium. Ya. Dan banyak santri-santri yang mengalami itu kayak Mas? Banyak, hampir semuanya. Doktrinnya itu apa? Dunia saisi ini kok nurai Kanjeng Nabi. Nah itu kan ada hadisnya benar, tapi terus ditambahi orangnya sendiri. Jadi dunia saisine iki halal kanggo dzurriyahe Kanjeng Nabi karo keturunane Kanjeng Nabi. Jadi upamane bojom dikawin keturunane Kanjeng Nabi ya halal. Ngoten doktrine. Jadi umpama saat itu istri saya dikawin dia, saya juga merelakan. Mas tadi sempat bilang kalau ada. Mas tadi sempat bilang kalau ada santri yang melapor malah difitnah, itu gimana Mas? Ya ini yang melapor ini yang sudah nyewa pengacara, sudah nyewa intel tahun 2024. Saya itu diparani intel dari pihak pelapor itu. Ya katanya itu sudah divisum Bu Saskia, putrinya Pak Zakaria itu, Dr. Triate. Itu benar-benar sudah sudah divisum itu. Tapi kok terus nggak ada kelanjutannya, nggak tahu. Mas mungkin yang perilaku menyimpang lainnya Mas, selain mencium mungkin yang kalau melakukan zina kan nggak ada yang lihat tambah. Paling kalau jagong terus cewek dirangkuli, turun karo dirangkuli itu sudah biasa. Banyak yang lihat itu. Tapi didiamkan ya Pak ya? Didiamkan karena orangnya yang mengaku khariqul adah, wali sing nulayani adat. Wali sing nulayani adat mengaku nih begitu. Panjenengan dari mana Pak? Saya asli Ngawen Margorjo, tapi istri Telogosari sini. Istri Telogosari sini. Banyak ancaman dari pihak terkait atau dari pihak khususnya pengasuh, yaitu tersangka itu dia berani mengancam balik. Sosok yang hari ini sebetulnya sudah lama tidak diterima oleh masyarakat sini sendiri. Akan tetapi dia itu simpatisannya bukan dari masyarakat sini, akan tetapi dari luar. Dan dia juga punya dekengan-dekengan tersendiri yang bikin para korban, para orang-orang terdekat untuk tidak melanjutkan misal ada kasus dari tahun 95. Dan itu sudah sempat ada pengusuran dan berlanjut lagi di sini. Penyimpangannya khususnya penipuan. Indonesia yang beragama itu cuma benci sama babi dong. Babi dong. Iya. Berzina tetap jalan. Oke. Ayo. Minuman keras. Ayo. Nyolong jadi online. Apa aja ayo. Korup ayo. Tapi giliran babi enggak. Nah, gimana kalau kita memperlakukan kebodohan seperti babi gitu? Oke. Gimana kalau lambang kebodohan tuh babi? Seakan-akan kalau lu goblok lu kayak makan babi gitu. Oke. Mungkin orang Indonesia bisa pinter. Karena nggak mau kayak gitu ya. Bisa gak ya gue minta ya, kayak apa misalnya game-game online dan TikTok tuh ngerubah aplikasi jadi haram, mengandung babi. Kayaknya kalau judi online tuh mengandung babi,
Wah, itu jadi haram, bro. Jadi orang nggak main. Jadi orang, wah gue nggak mau nih, nggak mau judi online karena ini mengandung babi Ya, gitu. oke. Mungkin maksud gue apa sih? Maksud gue, lu jangan setengah-setengah. Dalam agama lu babi emang nggak boleh. Tapi apakah judi boleh? Apakah porno boleh? Di kampung-kampung dan. Siapa nama siapa? Asari. Asari siapa? Asari. Asari siapa? Ya Asari itu memang sama saya. Sing di Kiai mana kamu? Cekal Kiai Mergopo. apa? Betul Kiai. Ponpes apa? Cekal Mergopo. Tangkap karena apa? Enggak bisa ngomong. Karena pencabulan saja. Hah? Katanya pencabulan, Pak. Oh, katanya pencabulan. Oke. Kalau katanya oke. Yo, clear. Clear. Dipimpin oleh Pak Kasat Reskrim Kompol Dika bersama teman-teman. Kata-kata. Masukmo sama ini. Kata-kata hari ini, Pak Bambang. Acara ini tanggung jawab saya.